Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilona Ratnadewanti dengan NPM 200120100186 dari kelas Strategi Operasi B. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Terdapat 3 hal mengenai merumuskan strategi operasi. Yang pertama yaitu sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total, biasanya strategi bisnis, untuk tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi. Dan yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi, dalam hal preferensi pelanggan dan kinerja yang dicapai, biasanya dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Peran keselarasan. Terdapat proses rekonsiliasi sumber daya operasional dengan kebutuhan pasar sehingga ada tingkat perkiraan kesesuaian atau keselarasan di antara mereka. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Di sebelah kanan itu terdapat gambar diagram mengenai keselarasan antara pasar dan kemampuan operasi. Posisi pada dimensi vertikal, misalnya di gambar itu posisi Y, mewakili sifat dan tingkat kebutuhan pasar, mencerminkan kebutuhan dan atau harapan pelanggan intrinsik yang telah dibentuk oleh aktivitas pemasaran perusahaan. Pergerakan ke atas sumbu ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kinerja pasar atau kapabilitas pasar yang ditingkatkan secara luas, yang mencerminkan faktor-faktor seperti kekuatan merek atau reputasi, tingkat diferensiasi, tingkat janji pasar yang masuk akal, dan sebagainya. Skala horizontal mewakili tingkat dan sifat kemampuan perusahaan. Posisi pada sumbu ini, misalnya di gambar itu posisi X, akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti efisiensi sumber daya, pengendalian proses, inovasi, dan sebagainya. Di sini, pergerakan di sepanjang sumbu menunjukkan tingkat kemampuan dan kinerja operasi yang ditingkatkan secara luas. Arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam 2 arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Pendekatan semacam itu memiliki sejumlah keunggulan intrinsik. Paling tidak diantaranya adalah ketersediaan alat dan teknik praktis untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Namun dalam praktiknya hal ini sulit untuk dilakukan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambaran mengenai arah keselarasan. Di gambar sebelah kiri itu arahnya dari market positioning menuju operations capabilities atau dari posisi pasar menuju kemampuan operasi. Pada gambar di kiri itu tahapannya yang pertama, understand markets and define competitive position atau memahami pasar dan menentukan posisi kompetitif, lalu menyatakan persyaratan pasar dalam hal tujuan kinerja operasi, kemudian membuat keputusan operasi strategis untuk meningkatkan kemampuan inti yang dibutuhkan oleh pasar.
Lalu pada gambar kanan itu arah keselarasannya dimulai dari operations capabilities menuju potential market positioning atau dari kemampuan operasi menuju posisi pasar. Tahapannya yang pertama yaitu understand resources and processes and identify core capabilities atau memahami sumber daya dan proses dan mengidentifikasi kemampuan inti, kemudian mengidentifikasi manfaat kinerja dari kemampuan, lalu membuat keputusan operasi strategis yang tepat yang meningkatkan kemampuan, yang menunjukkan posisi pasar yang berpotensi kompetitif. Selanjutnya mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Di sini ada 3 siklus, yaitu ada siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Yang masuk ke dalam siklus lambat yaitu produk perusahaan yang sumber dayanya sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Jadi sumber dayanya itu sangat sulit untuk ditiru. Lalu yang masuk ke dalam siklus standar yaitu produk dari perusahaan yang sumber dayanya itu kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Lalu yang masuk ke dalam siklus cepat, itu produk perusahaan yang tingkat tekanan peniruan sumber dayanya tertinggi. Keberlanjutan strategis. Ada 2 model dasar untuk memastikan keberlanjutan. Yang pertama, penggunaan mekanisme statis yang mempertahankan posisi tertentu. Dan yang kedua yaitu penggunaan mekanisme dinamis yang mendorong inovasi dan perubahan. Berikut ini analisis yang diperlukan untuk formulasi atau perumusan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Melakukan analisis mengenai produk atau layanan apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Analisis SWOT, alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas, adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Meskipun analisis SWOT sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan yang efektif, bagian kekuatan dan kelemahan dari analisis SWOT ini sangat berguna. Analisis yang ketiga yaitu kemampuan. Ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis, yaitu yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit untuk diganti. Tetapi jenis aset ini, menurut definisi, lebih sulit dikelola daripada aset yang dipahami dengan baik, tersedia secara luas, dan mudah disalin. Tantangan dalam perumusan strategi operasi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu profil sumber daya operasi, yang kedua bias investasi, yang ketiga sejarah dari organisasi itu sendiri, dan yang keempat ada struktur organisasi atau kekuatan politik. Kapan proses perumusan itu selesai dapat diketahui dengan menggunakan matriks strategi operasi untuk memastikan kelengkapan, koherensi, korespondensi, dan kekritisan. Yang pertama, kelengkapan. Langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Banyak upaya untuk mencapai keselarasan telah gagal karena operasi telah memberikan perhatian yang tidak semestinya hanya pada salah satu bidang keputusan kunci. Lalu yang kedua, koherensi, yaitu ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Selanjutnya korespondensi, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Dan yang terakhir, kekritisan, pertimbangan tepat persimpangan mana yang sangat penting adalah sangat pragmatis yang harus didasarkan pada keadaan khusus dari strategi operasi perusahaan individu. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini penting karena betapapun canggihnya landasan intelektual dan analitis dari suatu strategi, itu tetap hanya sebuah dokumen sampai telah diimplementasikan. Hubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari adalah yang memiliki dampak terbesar dalam implementasi strategi. Selanjutnya ada contoh penerapan dari perumusan dan implementasi strategi operasi di perusahaan.
Untuk contoh perusahaan yang saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan PT Ani. PT Ani merupakan IKM kosmetik yang membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan atau make to order, baik varian maupun volumenya. PT Ani memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami. Perusahaan memiliki segmen pasar khusus dan pelanggan PT Ani saat ini adalah beberapa hotel di wilayah Bogor, apotik, toko kosmetik, dokter SPK, dan perusahaan MLM. Proses produksi kosmetik saat ini menggunakan teknologi sederhana, serta bangunan pabrik dan sistem operasi produksi beberapa unsurnya belum memenuhi persyaratan CPKB. Upaya perbaikan kinerja operasi produksi perlu dilakukan perusahaan melalui penerapan strategi operasi yang tepat. Untuk perumusan strategi operasi ini diperlukan beberapa analisis terlebih dahulu. Yang pertama ada analisis kebutuhan pasar. Produk PT Ani termasuk kategori Green Product Cosmetics karena terbuat dari bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, PT Ani menyasar pasar ceruk untuk kategori Green Product Cosmetics yang tidak dimasuki oleh perusahaan industri kosmetik skala besar. Kebutuhan pasar ceruk selain rancangan formula kosmetik sesuai spesifikasi, juga jaminan keamanan dan manfaat penggunaan produk. Yang diperlukan selanjutnya adalah analisis SWOT. Di sini sudah dijabarkan masing-masing mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari PT Ani. Mulai dari kekuatan dari PT Ani yaitu yang pertama ada tim pemasaran andal, lalu kecepatan pengembangan produk, tim R&D yang kuat dan berpengalaman dalam desain produk dan proses, lalu hubungan kemitraannya yang kuat dengan beberapa pemasok bahan baku. Lalu kelemahan dari PT Ani yang pertama keandalan fasilitas produksi, lalu prosedur pengendalian mutu bahan baku, efektivitas pengendalian mutu fase processing, dan level kapasitas produksi. Lalu peluangnya, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan PDB dan sektor PKRT, yang kedua pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, yang ketiga tren gaya hidup masyarakat, yang keempat perkembangan teknologi informasi, yaitu komputer dan internet, dan yang kelima perkembangan teknologi proses produksi kosmetik. Dan yang terakhir ada ancaman dari PT Ani, yang pertama persyaratan izin industri kosmetik, kedua pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang ketiga tingkat inflasi, dan yang keempat persyaratan sertifikat CPKB. Setelah melakukan analisis SWOT, perusahaan jadi mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari operasi perusahaan. Lalu yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menganalisis kapabilitas sumber daya operasi. Kapabilitas unggul sumber daya operasi dari PT Ani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan beberapa pemasok yang mampu menyediakan beragam bahan baku, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam produk kosmetik yang diharapkan konsumen. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki tim R&D yang kuat dan berpengalaman dalam membuat desain formula dan proses pembuatan sabun transparan dan produk kosmetik perawatan wajah atau tubuh berbahan aktif alami. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi operasi yang diterapkan atau diimplementasikan oleh PT Ani. Yang pertama yaitu strategi kapasitas. Keputusan jangka panjang pernah dilakukan perusahaan saat memindahkan lokasi pabrik pada tahun 2011. Selain itu, meningkatkan kapasitas produksi pada tahun 2012 dengan menambah satu buah tangki pemanas berkapasitas 300 kg. Keputusan jangka pendek terkait kapasitas dilakukan perusahaan saat harus merubah tingkat kapasitas yang disebabkan adanya perubahan tingkat pesanan, yaitu penambahan atau pengurangan karyawan kontrak atau shift kerja di bagian produksi. Yang kedua, strategi jaringan pasokan. Strategi ini dilakukan perusahaan terutama pada aktivitas pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang dibutuhkan untuk membuat produk yang dipesan pelanggan akhir. Secara umum, untuk menjamin kesesuaian mutu dan waktu pengiriman pasokan, serta untuk mendapatkan biaya transaksi yang rendah, perusahaan menjalin kemitraan dengan beberapa pemasok atas dasar kepercayaan. Yang ketiga, strategi teknologi proses. Proses produksi kosmetik sebagian besar dilakukan secara manual, kecuali pada proses pencampuran formula telah menggunakan tangki berpengaduk otomatis. Teknologi proses ini menimbulkan banyak pemborosan di setiap tahapan proses produksi. Lalu yang keempat ada strategi pengembangan dan organisasi.
Untuk mengarahkan perbaikan operasi, perusahaan belum melakukan pengukuran kinerja yang terorganisir. Perbaikan kinerja pada aktivitas proses produksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap produk cacat atau jumlah produk yang terbuang atau scrap, dan pemborosan yang terjadi sepanjang proses, walaupun data tersebut belum terdokumentasi. Baik, sekian penjelasan materi mengenai proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.